Shalom. Shalom. Saya ucapkan selamat sore kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, oleh karena kasih kemurahan-Nya kita bisa bersama-sama kembali untuk kita masuk di dalam ibadah. Mari kita pergunakan waktu dengan baik untuk sore hari ini untuk kita datang kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita persiapkan hidup kita. Kita persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Menikmati kasih Allah saat indahku berhadapan denganmu. Kita naikkan pujian ini. Kita naikkan pujian dengan penuh ucapan syukur kita kepada Dia. Saat indahku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Saat indahku berhadapan denganmu Tuhan. Oh haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Saat indahku berhadapan denganmu Tuhan. Oh haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Oh bawa daku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Oh hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini yang kami rindukan dalam hidup kami. Untuk hidup kami senantiasa dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan untuk tetap bisa menikmati setiap bait-Mu dalam hidup kami. Untuk kami masuk di dalam ibadah di sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami kekuatan itu dalam hidup kami. Untuk kami bisa menikmati setiap hadirat-Mu. Menikmati setiap bait-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memimpin dan mengurapi kami di dalam ibadah di sore hari ini. Setiap sidang jemaat-Mu, para pelayan-Mu, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan berkat firman-Mu. Kiranya dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa yang mengganggu setiap konsentrasi kami, biar kami seru dengan nama yang penuh kuasa untuk Kau usirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus, dan kuasa darah-Mu, darah Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau memimpin dan mengurapi ibadah kami di sore hari ini. Juga untuk kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, Engkau memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari pada sore hari ini kita puji Dia, kita muliakan Dia. Sebab Dia Sang Raja. Mari kita sambut Dia dalam hidup kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama Dia. Haleluya. Mari semua sidang jemaat, sekali lagi saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana,
bersama Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan persiapkan hidup kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mohon kuasa Roh Kudus untuk senantiasa memimpin hidup kita. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ya Roh Kudus, puaskan segala kerinduanku Tuhan. Kita mohon kuasa Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat. Nyatakan segala kemuliaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Katakan, ku haus padamu Tuhan. Oh, puaskan sekarang, puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau yang menuntun. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan. Bangkitkan Roh-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi. Nyatakan segala kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku
Tuhan, bangkitkan roh-Mu di dalamku. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh Tuhan menyucikan, mengubahkan hidup kami dari segala dosa-dosa, dari segala, oh Tuhan, hawa nafsu daging, keinginan daging kami, dari segala tabiat kami Tuhan, dan sampai kami sempurna seperti Engkau. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua, dan urapi kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci, mulai dari hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, sidang jemaat di Mojokerto dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami, sehingga mujizat pasti terjadi, pembaruan hidup, pertolongan ajaib sampai kesempurnaan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami semua. Segala kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kitab Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai 21, ayat 17 sampai 21. Kita membaca ayat 17 dan ayat yang ke-21. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Ini ayat 17, penumpahan cawan murka Allah ketujuh. Penumpahan cawan murka Allah ketujuh, ke angkasa. Ketujuh dan ke angkasa. Kemudian yang terjadi sudah kita pelajari semua, tinggal satu, ayat 21. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Ya, jadi terjadi hukuman yang ketujuh, cawan murka yang ketujuh ke angkasa, sehingga terjadi hujan es yang besar. Hujan es yang besar seberat 100 pon, 50 kilogram dari langit, ya, dari langit menimpa manusia. Nah, ini penderitaan yang hebat, malapetaka yang dahsyat. Diikuti api turun dari langit untuk memusnahkan bumi ini, memusnahkan bumi serta isinya, sama dengan kiamat, sama dengan kiamat. Jadi hujan es selalu disertai api yang menyambar-nyambar dari langit, yang memusnahkan bumi dan seluruh isinya. Bumi dan seluruh isinya. Itulah kiamat terjadi. Itu juga pernah terjadi pada waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Itu hukuman ketujuh juga. Keluaran 9 ayat 23 sampai 24. Ini terjadi pada saat Israel mau keluar dari Mesir.
Nah, nanti hukuman ketujuh ini terjadi pada waktu gereja Tuhan mau keluar dari dunia ini, ya. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit. Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyambar. Nah, selalu kalau ada hujan es, ada api menyambar, ya, ke bumi. Dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Lalu turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah hujan es itu terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Jadi, saudara, pada saat Israel mau keluar dari Mesir, sudah pernah terjadi hujan es beserta api yang berkilat-kilat jatuh di Mesir. Nah, nanti saudaraku, nubuatnya yaitu pada saat kedatangan Yesus kedua kali, didahului dengan terjadinya hujan es 100 pon 50 kilo dan api yang menyambar ke bumi untuk memusnahkan bumi ini. Kiamat, terjadi kiamat. Itu nubuatnya. Sudah pernah terjadi di Mesir. Nah, itu menubuatkan pada saat kedatangan Yesus kedua kali akan didahului dengan hujan es seberat 50 kg dan api yang menyambar memusnahkan bumi dan seluruh isinya. Kiamat akan terjadi. Itu. Nah, sekarang dalam arti rohani, saudara, dalam arti rohani hujan es itu Matius 24 ayat yang ke-12. Matius 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Jadi hujan es dalam pengertian rohani yaitu kasih menjadi dingin. Kasih menjadi dingin. Sehingga kedurhakaan meningkat. Saudara, kedurhakaan meningkat. Manusia melawan Tuhan, meningkat. Kasih menjadi dingin dan kedurhakaan meningkat, sehingga menimbulkan hukuman Allah. Hujan es itu 50 kilo sampai kiamat terjadi. Api yang menyambar, kiamat terjadi oleh api yang menyambar dari langit itu. Nah, ini akan terjadi musim dingin rohani, kasih menjadi dingin atau musim dingin rohani. Sehingga kedurhakaan yang meningkat. Jadi termasuk hamba Tuhan dingin rohaninya, ya, tidak bergairah lagi dalam perkara rohani, sehingga yang diperbuat hanyalah kedurhakaan, ya, itu yang menarik hukuman Allah datang. Hujan es 50 kilo sampai api menyambar yang memusnahkan bumi serta isinya. Kiamat terjadi, ya. Nah, oleh sebab itu mulai sekarang kita harus memelihara kasih Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mulai sekarang kita harus memelihara kasih Allah dalam kehidupan kita. Saudara, pada Selasa yang lalu, memelihara kasih Allah sama dengan mengasihi Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan, yaitu menjauhi kejahatan, saudara, tahan uji, itu mengasihi Tuhan. Dan juga taat dengar-dengar. Nah, itu Selasa yang lalu kita sudah mendengar, saudara, bahwa kita harus mengasihi Tuhan, memelihara kasih Tuhan lewat mengasihi Tuhan, yaitu lewat, saudara, menjauhi kejahatan, dosa-dosa, lewat tahan uji, menghadapi pencobaan dan lain-lain, dan taat dengar-dengar. Nah, sekarang maju lagi, kita memelihara kasih Allah lewat mengasihi sesama seperti diri sendiri, saling mengasihi. Jadi kita memelihara kasih Tuhan, kasih Allah kemarin lewat mengasihi Tuhan, sekarang lewat mengasihi sesama seperti diri sendiri, sama dengan saling mengasihi. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai ayat 14. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 14, ya. 1 Yohanes 3. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi.
saling mengasihi. Ini saudara, untuk tidak masuk dalam musim dingin rohani, tidak kena hukuman hujan es bahkan kiamat, ya harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat, durhaka Kain itu, dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kain durhaka, akhirnya membenci, akhirnya membunuh. Itu musim dingin rohani. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara. Kalau saling mengasihi, pindah dari maut kepada hidup. Barang siapa tidak mengasihi, tetap di dalam maut. Itu tetap dalam maut, artinya saudara kena hukuman hujan es, kena kiamat, kena binasa di neraka. Itu maut, ya. Semoga kita bisa mengerti. Jadi di sini di ayat 11 saling mengasihi merupakan ayat 11 berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Saling mengasihi sama dengan berita yang kita dengar dari mulanya. Apa itu? Kita bandingkan dengan 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 dulu. Apa yang telah ada sejak semula dari dulu tadi, saudara, dalam istilah di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11 tadi, pada mulanya, yaitu apa yang telah ada sejak semula, pada mulanya, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata, yang kita dengar, kita lihat, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Itulah yang telah kami tuliskan kepada kamu. Ya, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu boleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Ya, jadi dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 berita yang ada yang kamu dengar dari mulanya. Saling mengasihi sama dengan berita yang kita dengar dari mulanya. Di ayat 1 Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 1, berita yang dari mulanya sejak semula kita dengar itulah firman hidup, firman pengajaran yang menjadi pengalaman hidup. Jadi kalau digabung dua ini, saudara, saling mengasihi merupakan berita dari semula yang kita dengar, sama dengan saling mengasihi sama dengan berita dari firman pengajaran. Berita dari firman pengajaran, logos. Itu di 1 Yohanes 1 ayat 1 juga, pada mulanya adalah logos, sama. Ini yang kita dengar mula-mula juga, ya, firman hidup, logos yang menjadi pengalaman hidup. Itu. Jadi saya ulangi, kalau kita gabungkan 1 Yohanes 3 ayat 11, 1 Yohanes 1 ayat 1, ya, jadi saling mengasihi adalah berita yang telah kita dengar dari mulanya, sama dengan berita dari firman pengajaran yang benar. Firman pengajaran yang benar. Nah, itu. Jadi saling mengasihi ini adalah berita dari firman pengajaran, isinya firman pengajaran. Berita dari firman pengajaran, isinya dari firman pengajaran, yaitu saling mengasihi. Saling mengasihi. Itu saudara. Maksudnya apa? Tadi ayat 3. Ayat 3, saudara. Maksudnya, saudara, ayat 3, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu berita dari kami beritakan juga kepada kamu. Saling mengasihi itu. Berita dari firman pengajaran kami beritakan kepada kamu supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Jadi maksudnya saling mengasihi tadi sama dengan berita dari yang kita dengar dari mulanya, sama dengan berita dari firman pengajaran yang benar. Maksudnya
ada berita saling mengasihi, maksudnya apa? Maksudnya supaya kita bisa masuk, maksudnya supaya lewat saling mengasihi, saya lengkapkan, lewat saling mengasihi kita bisa masuk persekutuan tubuh Kristus. Persekutuan tubuh Kristus. Ya, itu persekutuan tubuh Kristus. Dan lanjut, persekutuan tubuh dengan kepala, dengan Bapa, dengan anak. Nah, itu maksudnya. Jadi maksudnya lewat saling mengasihi. Kenapa ada berita saling mengasihi? Berita firman pengajaran saling mengasihi kita. Maksudnya lewat saling mengasihi kita bisa masuk persekutuan tubuh Kristus sampai persekutuan tubuh dengan kepala. Persekutuan tubuh dengan kepala. Saya persekutuan tubuh kita sendiri, lalu persekutuan tubuh dengan kepala. Ya, persekutuan tubuh dengan kepala, dengan Yesus sebagai kepala. Nah, itulah, saudara. Nah, persekutuan tubuh Kristus mulai dari nikah. Persekutuan tubuh harus saling mengasihi. Nikah ini kan satu darah daging. Suami istri jadi satu tubuh, satu darah daging. Anak-anak darah daging kita. Semua. Nah, itu dulu saling mengasihi. Karena kita satu darah daging. Nikah saling mengasihi. Kemudian penggembalaan, satu gereja saling mengasihi. Lalu antar penggembalaan, antar gereja saling mengasihi. Lalu baru terakhir Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Nah, itu persekutuan tubuh Kristus. Ya, saya ulangi, persekutuan tubuh Kristus mulai dari nikah saling mengasihi, penggembalaan saling mengasihi, antar penggembalaan saling mengasihi antar gereja, dan sampai Israel dan kafir saling mengasihi menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Nah, itu untuk menerima Yesus sebagai kepala. Nah, bersekutu dengan Yesus sebagai kepala. Sehingga Tuhan tolong kita semua. Dasar persekutuan yang benar apa? Ya, firman pengajaran yang benar yang mendorong kita saling mengasihi. Itu dasar persekutuan tubuh Kristus yang benar adalah firman pengajaran yang benar yang mendorong kita saling mengasihi. Mendorong kita saling mengasihi. Itu dasarnya. Ya. Nah, firman pengajaran yang benar itu kekal. Firman Allah itu kekal. Kasih itu kekal. Firman pengajaran benar yang mendorong saling mengasihi itu kekal. Sehingga kalau persekutuan tubuh Kristus berdasarkan firman pengajaran yang benar yang mendorong kita saling mengasihi, merupakan persekutuan yang benar dan kekal selama-lamanya. Jadi kalau mau bersekutu harus lihat firmannya, mendorong kita saling mengasihi, bukan saling memusuhi, bukan, saling mengasihi. Itu firman. Mau menikah, lihat firman. Harus firman pengajaran dasarnya yang mendorong kita saling mengasihi. Mau tergembala, bukan lihat orangnya, lihat gerejanya, bukan. Lihat firman pengajaran yang mendorong kita saling mengasihi. Mau fellowship, lihat firman pengajaran benar yang mendorong kita saling mengasihi. Saling mengasihi, bukan saling membenci, bukan. Saling curiga, bukan. Saling mengasihi. Sampai nanti Israel kafir, satu tubuh yang sempurna. Nah, itu. Nah, ini kalau dasar persekutuannya yaitu firman pengajaran yang benar yang mendorong kita saling mengasihi, maka persekutuan kita menjadi persekutuan yang kekal, yang benar dan kekal. Nikah kita benar kekal, penggembalaan kita benar kekal, fellowship kita benar kekal. Nah, sampai betul-betul tubuh Kristus yang kekal selamanya, yang tubuh Kristus yang sempurna, yang kekal selama-lamanya. Ah, Tuhan tolong kita semua. Ada dua macam kegerakan besar terjadi. Ini kegerakan pembangunan tubuh tadi. Masuk dalam pembangunan tubuh Kristus, gerakan yang besar. Ada dua macam kegerakan besar terjadi. Yang pertama ayat 11 tadi, 1 Yohanes 3 ayat 11. Ya, itu kegerakan yang besar. 1 Yohanes 3 ayat 11. Berita yaitu kita harus saling mengasihi, saudara. Itu. Jadi kegerakan dua macam kegerakan besar. Yang pertama, kegerakan yang didorong oleh saling mengasihi lewat pemberitaan firman pengajaran yang benar. Itu
kegerakan yang didorong oleh saling mengasihi lewat firman pengajaran benar, pemberitaan firman pengajaran benar. Itu ya yang mengarah kepada yang mengarah atau pasti mengarah kegerakan besar pertama, kegerakan yang didorong oleh saling mengasihi lewat pemberitaan firman pengajaran benar, yang pasti mengarah kepada pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Pembangunan tubuh Kristus, mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Saudara, ini bebas dari maut. Kalau sudah menyambut Yesus di awan permai, sudah tidak ada kebinasaan. Sementara bumi ini binasa, kita sudah ada di awan permai. Ya, bebas dari maut, bebas dari kebinasaan, bebas dari kiamat, bebas dari kebinasaan. Itu bebas dari maut. Mempelai wanita, tubuh yang sempurna. Yang kedua, ayat 12 tadi, saudara, ayat 12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat, yang membunuh adiknya, membunuh, membenci. Sebab perbuatan adik, mengapa Kain membunuh? Sebab perbuatannya jahat, perbuatan adiknya benar. Ini kegerakan yang didorong oleh kebencian, tidak saling mengasihi, tapi membenci. Kegerakan yang didorong oleh kebencian pasti, nah ini kegerakan yang didorong oleh kebencian, kalau boleh ditambahkan lewat ajaran palsu. Nah, itu membenci itu lewat ajaran palsu, saudara, yang pasti menghasilkan kegerakan daging, kegerakan pembangunan Babel, kegerakan pembangunan Babel yang menuju maut, kiamat, kebinasaan selama-lamanya di neraka. Menuju maut, kiamat, kebinasaan selama-lamanya di neraka. Dua macam kegerakan. Nah, makanya harus saling mengasihi. Itulah kita supaya tidak dingin rohani, supaya tidak masuk dingin, supaya tidak durhaka, saling mengasihi. Maka kita akan masuk gerakan yang besar. Tidak dingin itu bergerak. Kalau tidak dingin berarti bergerak, masuk ke gerakan yang besar, gerakan pembangunan tubuh Kristus didasarkan saling mengasihi lewat dorongan firman, pemberitaan firman pengajaran itu yang mengajarkan kita saling mengasihi. Kalau ajaran palsu, benci tanpa alasan, maka didorong oleh kebencian. Tadi boleh ditambah kebencian tanpa alasan lewat ajaran palsu. Nah, itu mendorong pasti menuju pembangunan Babel, mempelai wanita setan, gereja palsu. Pembangunan Babel, gereja palsu, mempelai wanita setan yang menuju kepada maut. Nah, itu kiamat, kebinasaan selama-lamanya. Hati-hati ya, Tuhan tolong kita semua. Maukah saling mengasihi atau saling membenci? Cuma dua ini. Tidak ada saya netral tengah-tengah. Tidak ada. Bisa mengasihi, saling mengasihi, atau membenci tanpa alasan. Itu dua ini kita pilih. Ini lewat pengajaran benar, saling mengasihi, berita pada mulanya, berita pengajaran benar. Ini lewat ajaran palsu, membenci. Nah, ada dua macam kebencian. Tadi ada dua macam gerakan besar yang terjadi. Kalau tidak dingin, saling mengasihi, ada gerakan, saudara, itu. Nah, sekarang ada dua macam kebencian. Pertama, Yohanes 15, 18 sampai 25. Yohanes 15, 18 sampai 25. Ini kebencian dari luar, dari dunia. Kebencian dari luar, dari dunia. Ya. Nah, ini apa ini? Coba kita baca 18 dan 25 saja. Ya, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Dua kali membenci itu. Dunia membenci kamu, dia juga membenci Yesus dua kali. Terus baca sampai yang ke-25, 7 kali. 7 kali. Itu saja, 7 kali. Nah, tapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ini kebencian dari luar, dari dunia. Adalah kebencian yang bertambah-tambah sampai sempurna, 7 kali sempurna. Nah, itu dari dunia. Kebencian dari luar, dari dunia adalah kebencian yang bertambah-tambah sampai 7 kali sampai sempurna, yaitu kebencian tanpa alasan. Itu kebencian yang sempurna, kebencian tanpa alasan, kebencian yang sempurna, kebencian tanpa alasan. Nah, hati-hati itu.
Apa itu kebencian tanpa alasan? Membenci orang benar. Membenci orang benar. Nah, itu kebencian tanpa alasan. Membenci orang benar, orang suci dibenci. Orang yang tidak benar dia dukung. Nah, itu kebencian tanpa alasan. Itu kebencian yang sempurna. Hati-hati, ya, Tuhan tolong kita semuanya. Itu kebencian dari dunia. Mestinya hanya ada di dunia, di kantor, di sekolah, di mana itu ada. Orang pinter digosipkan, oh dia nyontek dua ini, padahal dia belajar. Nah, itu orang benar dia. Itu kebencian tanpa alasan. Ya, itu di dunia mestinya. Tapi sekarang masuk dalam gereja Tuhan juga. Ya, kedua, B, kebencian dari dalam. Nah, ini dari dalam kita sendiri, dari dalam gereja Tuhan, dari dalam kita, dari dalam gereja Tuhan. Kain terhadap Habel. Nah, itu masuk. Habel benar, Kain jahat. Kain membenci Habel tanpa alasan. Nah, itu saudara, ini Kain membenci Habel, orang benar, tanpa membenci Habel tanpa alasan. Ya, membenci Habel orang benar tanpa alasan. Hati-hati, mulai dari iri hati. Nah, itu Kain membenci Habel yang benar, membenci Habel orang benar tanpa alasan. Orang benar kok dibenci. Nah, mulai dari iri hati. Hati-hati, iri hati, panas hati, sampai akhirnya benci tanpa alasan. Kalau ada iri, sudah minta sama Tuhan, lepaskan. Panas hati, iri hati, panas hati, lepaskan. Tuhan, lepaskan saya, supaya tidak terjadi kebencian tanpa alasan. Kebencian tanpa alasan. Tuhan tolong kita semua, ya. Semoga kita bisa mengerti. Kemudian kakak-kakak Yusuf terhadap Yusuf. Kakak-kakaknya benci tanpa alasan terhadap Yusuf yang benar, yang suci. Kakak-kakak Yusuf juga membenci sampai mau membunuh. Nah, itu hati-hati, ini dalam gereja Tuhan. Mestinya di luar, di dunia. Kebencian tanpa alasan, kebencian sempurna itu di dunia, tapi bisa masuk dalam gereja Tuhan. Contohnya Kain terhadap Habel, kakak-kakak Yusuf terhadap Yusuf. Nah, itu contoh, saudara. Nah, semoga kita bisa mengerti, saudara. Nah, itu. Jadi kenapa kakak-kakak Yusuf iri, benci? Karena mulanya kakak-kakak Yusuf iri hati terhadap Yusuf yang mempunyai karunia-karunia mimpi, karunia pembukaan rahasia firman Allah. Hati-hati, ada hamba Tuhan yang oleh Tuhan dibukakan rahasia firman malah dibenci. Hamba Tuhan yang mengajarkan yang salah malah didukung. Nah, ini bahaya, sangat berbahaya. Itu sudah kebencian tanpa alasan, sudah pernah terjadi dulu. Nubuatnya sekarang ini mestinya di dunia saja, tapi sudah masuk dalam gereja Tuhan. Hati-hati. Nah, Tuhan tolong, saudara. Sikap yang benar kalau ada orang dibukakan rahasia firman oleh Tuhan, sikap yang benar yaitu bukan membenci tetapi koreksi diri. Nah, ini jadi kalau ada hamba Tuhan yang mendapatkan pembukaan rahasia firman Allah, hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, ya, itu sikap kita bukan membenci tetapi koreksi diri. Kenapa saya tidak bisa, ya? Kenapa ini? Ada dosa apa ini? Nah, koreksi diri lewat ketajaman pedang firman. Kalau ada dosa-dosa segera diakui kepada Tuhan, kepada sama, jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Itu sikap yang benar. Bukan membenci tapi koreksi diri. Loh, kenapa aku tidak bisa? Dia kok bisa, aku tidak bisa. Koreksi diri. Satu. Kedua, berfellowship. Nah, itu berfellowship dengan hamba Tuhan yang dikaruniai pembukaan rahasia firman Allah yang benar, yang menampilkan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Nah, ini ranting melekat juga pada pokok. Berfellowship itu ranting melekat pada pokok anggur. Berfellowship dengan pengajaran yang benar itu seperti ranting melekat pada pokok anggur. Pasti berbuah juga, pasti diberkati juga, dipakai juga oleh Tuhan. Nah, itu. Jadi dua sikap. Ya, jangan membenci tapi koreksi diri. Kalau ada dosa diakui, diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Yang kedua, berfellowship dengan hamba Tuhan yang dikaruniai pembukaan rahasia firman Allah atau pengajaran yang benar, yang menampilkan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Di situ kita menancap, di situ kita melekat.
pasti berbuah juga nanti, pasti berbuah manis juga, pasti dipakai juga. Kalau kita tidak fellowship, kering, malah membenci, tidak fellowship, kering, tidak berbuah, dibakar. Nah itu tadi musim dingin rohani, dibakar dengan api kiamat, api neraka. Hati-hati ya, Tuhan tolong kita semua. Nah, Kisah Rasul 4 32 sampai 37. Kisah Rasul 4 32 sampai 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati sejiwa. Nah, kumpulan, fellowship. Nah, ini kegerakan. Nah, fellowship itu tadi nikah, penggembalaan, fellowship itu gerakan besar, saling mengasihi lewat pengajaran yang benar. Nah, ini fellowship, gerakan besar. Ini sehati sejiwa. Tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ini tanda berada dalam kegerakan rohani yang besar, kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Nah, itu tanda berada dalam kegerakan rohani yang besar, kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Nah, itu sama dengan saling mengasihi, itu tandanya. Tanda berada dalam kegerakan rohani yang besar, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang benar, sama dengan saling mengasihi. Ayat 32, sehati sejiwa. Sehati sejiwa. Mereka sehati, kumpulan fellowship itu, gerakan fellowship ini, gerakan pembangunan tubuh Kristus ini. Mereka sehati sejiwa. Sehati sejiwa. Dalam Roma 15 ayat 6, Roma 15 ayat 5 dan 6, ya, 5 dan 6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus, ya, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi satu sehati sejiwa sama dengan satu hati, satu pikiran, sama dengan meja roti sajian. Itu meja roti sajian. Sehati sejiwa sama dengan satu hati, satu pikiran. Nah, hati pikiran itu meja roti sajian. Sehingga diisi 12 roti. Nah, itu 66 kitab yang disusun menjadi 2 susun, masing-masing 6 buah. Meja roti sajian gambarnya. Sehati sejiwa, itu meja roti sajian. Diisi apa? 12 roti yang disusun menjadi 2 susun, masing-masing 6 buah. 66 kitab dalam Alkitab. Sama dengan diisi oleh satu firman pengajaran yang benar. Nah, itu meja roti sajian. Diisi 12 roti, satu hati satu jiwa, itu diisi 12 roti sama dengan diisi satu firman pengajaran yang benar, sehingga terjadi satu suara. Di atas roti itu ada dupa, di atas roti ada cawan yang ada dupanya dibakar. Nah, itu sehingga satu suara, satu penyembahan yang benar. Ini meja roti saja. Satu hati, satu jiwa, satu pikiran. Itu maksudnya meja roti sajian diisi dengan 12 roti yang dibagi menjadi 2 susun, masing-masing 6 buah. 66 kitab dalam Alkitab. Itu satu firman pengajaran yang benar, sehingga terjadi satu suara. Nah, di atas roti itu ada dupa yang dibakar. Satu suara, satu penyembahan yang benar. Satu penyembahan benar. Haleluya.
satu penyembahan benar kepada Yesus Raja segala raja, Yesus kepala, Yesus Raja segala raja, mempelai pada surga dengan kata haleluya. Satu suara penyembahan, haleluya Yesus, haleluya. Nah, cuma beda situasinya. Kalau dalam pengalaman salib, erangan, haleluya Yesus, haleluya. Tapi dalam suasana sukacita, haleluya, oh haleluya Yesus, haleluya. Nah, itu. Tapi tetap suara haleluya, satu suara, satu penyembahan. Nah, nanti kalau di awan-awan permai, satu suara, haleluya, sukacita semua. Nggak ada lagi, haleluya Yesus, nggak ada lagi. Sekarang masih ada. Tapi nanti di awan permai, wah, dari seluruh bangsa di dunia, suku bangsa, satu suara dengan sukacita, sorak-sorai, haleluya, menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Dia yang mati, yang hidup, yang mati dalam Yesus dibangkitkan, yang hidup diubahkan. Israel kafir, semua bangsa di dunia, semuanya haleluya menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan. Mulai sekarang, satu hati, satu pikiran. Apa artinya? Loh, saya kan beda, satu keluarga aja saya kan beda. Bisa sama. Satu hati, satu, kalau diisi satu pengajaran yang benar, makanya nanti menyembahnya sama, haleluya, satu penyembahan yang benar. Saya dengan orang lain, dengan sidang jemaat bukan keluarga, tapi bisa sehati sejiwa. Kapan terjadi? Meja roti saja kalau diisi satu pengajaran. Saya dengan orang di Amerika, oh tidak kenal, tapi bisa satu hati, satu jiwa. Kapan? Kalau diisi satu pengajaran benar. Alkitab 66 kitab dalam Alkitab. Alkitab ini pengajaran. Bisa ngerti? Maka terjadi suara satu penyembahan, satu suara penyembahan. Haleluya. Ini gerakan besar pembangunan tubuh Kristus yang benar. Saudara, ini gerakan besar, tandanya sehati sejiwa. Dulu ya, Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian kedua, B tadi bersaksi. Nah, itu saja. Tadi Kisah Rasul 4 ayat 32 mulai sehati sejiwa, saudara. Kemudian mereka juga bersaksi, ya. Mereka juga kesaksian tadi 33. Dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan. Bersaksi. Itu berada dalam gerakan pembangunan tubuh Kristus. Satu pengajaran benar, satu penyembahan benar, nomor satu ini. Tidak bisa lain. Ini kalau ini gagal ya sudah, tidak bisa. Gerakan yang benar. Nah, kedua, bisa bersaksi. Nah, bersaksi bukan bergosip, ya, ayat 33 tadi ya. Bersaksi bukan bergosip, ya, tapi kita bersaksi itu bukan bergosip itu. Nah, kalau bergosip ya gerakan Babel itu, tanpa pengajaran benar, tanpa penyembahan benar, itu bergosip. Babel itu, gereja palsu tadi. Tinggal dua gerakan ini. Kalau gosip itu kebencian. Nah, kalau bersaksi itu kasih, saling mengasihi. Jadi dia bisa bersaksi. Wah, siapa tahu saudara-saudara yang lain mengalami seperti saya. Jadi lewat kesaksian dia dikuatkan juga. Nah, begitu. Ya, bersaksi. Bersaksi tentang kabar baik, firman penginjilan bagi orang-orang yang belum percaya Yesus, supaya percaya Yesus dan diselamatkan. Nah, itu bersaksi tentang kabar baik, firman penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya Yesus, supaya percaya dan diselamatkan. Lalu bersaksi tentang kabar mempelai, peningkatan dari kabar baik, kabar mempelai, firman pengajaran yang benar bagi orang-orang yang sudah selamat dan diberkati. Nah, supaya disucikan, ya, supaya disucikan sampai sempurna seperti Yesus, supaya disucikan sampai sempurna seperti Yesus. Nah, ini kesaksian. Dan satu lagi bersaksi tentang, saudara, bersaksi tentang, saudara, pertolongan Tuhan atas kehidupan kita semua. Pertolongan dan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan atas kehidupan kita secara ajaib. Nah, itu saja. Bersaksi, ayo kita bersaksi semua. Jangan bergosip. Kalau tidak bersaksi, bergosip.
Nah, itu pasti. Ayo bersaksi ya, Tuhan tolong. C, ya, mengalami penyucian. Saudara, yang C mengalami penyucian. Mereka menjual miliknya, diberikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama. Nah, ini penyucian, mengalami penyucian. Kisah Rasul 4 tadi, ayat yang ke-34, tidak ada seorang pun yang kekurangan. Semua orang mempunyai tanah, rumah, menjual kepunyaannya. Hasil penjualan mereka bawa, mereka letakkan di depan kaki Rasul, dibagi-bagikan setiap orang sesuai keperluannya. Nah, itu. Jadi mengalami penyucian sampai sampai kedalaman hati yang penuh dengan keinginan akan uang. Nah, itu. Ya, penyucian sampai kedalaman hati yang berisi keinginan akan uang, sehingga membuat kikir dan serakah. Yang berisi keinginan akan uang sama dengan hidupnya tergantung pada uang, sehingga menjadi kikir dan serakah. Nah, itu penyucian dari keinginan akan uang yang merasa hidupnya bergantung pada uang, sehingga bukan kikir, tidak kikir dan tidak serakah karena disucikan sudah. Nah, sehingga tidak kikir, tidak serakah. Penyucian dari keinginan akan uang, saudara, penyucian sampai dalam hati yang penuh dengan keinginan akan uang, yang merasa hidupnya tergantung pada uang, sehingga ya betul ya, menjadi kikir dan serakah. Kalau disucikan, tidak kikir, tidak serakah, memberi. Ya, sehingga menjadi kikir dan serakah, itu disucikan. Sehingga menjadi tidak kikir, tidak serakah, memberi untuk pekerjaan Tuhan, mulai dengan mengembalikan perpuluhan, persembahan khusus milik Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk sesama yang membutuhkan. Nah, ini saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa, itu mengalami penyucian sampai kedalaman hati yang penuh keinginan akan uang, merasa hidupnya dari uang, sehingga kikir dan serakah itu. Nah, kalau kita disucikan dari keinginan akan uang, maka kita tidak kikir, tidak serakah. Artinya bisa mengembalikan perpuluhan, persembahan khusus milik Tuhan, bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Di Mojokerto lagi membangun ini. Nah, ayo, ada pekerjaan Tuhan, ayo kita memberi, dan memberi untuk sesama yang membutuhkan. Tuhan tolong kita semua. Maka kita hidup tadi dari kasih karunia Tuhan. Kita hidup dari kasih karunia Tuhan, bukan hidup dari uang. Hidup dari kasih karunia Tuhan. Kita hidup dari kasih karunia Tuhan, sehingga melimpah-limpah, tidak ada yang kekurangan. Nah, itu di ayat 34, sebab tidak seorang pun berkekurangan di antara mereka, karena semua yang punya tanah dijual, mereka letakkan di bawah kaki, dibagi-bagi sesuai keperluannya. Nah, itu saudara, jadi berlimpah-limpah. Ayat 33, kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, itu jadi saudara, kita hidup dari kasih karunia. Kita tidak hidup dari uang, sehingga hidup dari kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah, sehingga tidak pernah kekurangan. Takkan kekurangan aku, sehingga takkan kekurangan aku. Saudara, takkan kekurangan. Artinya hidupnya berlimpah, bisa mengucap syukur, hidup jasmani berlimpah, mengucap syukur, suka memberi. Mengucap syukur, suka memberi. Itu hidup dari kasih karunia. Hidup jasmani berlimpah-limpah, artinya bukan berjuta-juta, bukan. Selalu mengucap syukur dan bisa memberi, suka memberi. Itu berlimpah-limpah. Jemaat Makedonia miskin, dicobai, tapi kaya dalam kasih karunia, kemurahan, karena bisa memberi. Nah, itu ya, Tuhan tolong kita. Dan takkan kekurangan aku sampai satu waktu sempurna seperti Yesus. Takkan kekurangan, tidak bercacat celah, sempurna seperti. Ini tanda kegerakan besar, kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Saudara,
Yang pertama sehati sejiwa, harus satu pengajaran, satu penyembahan. Yang kedua bersaksi, bukan bergosip. Itu satu tubuh. Masa kita mau menceritakan kalau ada apa kita yang cacat, oh ini aku cacat, enggak lah, diam. Bersaksi, bukan bergosip. Nah itu, saja. Tapi kita bersaksi. Tuhan tolong kita. Kemudian penyucian, sampai takkan kekurangan aku. Tidak ada kikir, tidak ada serakah, suka memberi, mengembalikan milik Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk sama, sampai takkan kekurangan aku. Sampai melimpah, mengucap syukur, suka memberi, dan sampai sempurna, tidak bercacat celah, sempurna seperti Yesus. Yang D, satu lagi, penghiburan. Ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Nah itu, kita mendapatkan penghiburan. Kita selalu mengalami penghiburan dari Tuhan. Di tengah penderitaan, di tengah kesusahan, ya, di tengah kesedihan. Sehingga kita tetap kuat, teguh hati. Menerima penghiburan dari Tuhan. Nah ini, kalau ada dalam gerakan pembangunan tubuh Kristus, betul-betul kita selalu menerima penghiburan. Ya, menerima penghiburan di saat kita menghadapi penderitaan, ya, pencobaan-pencobaan yang mustahil. Di saat kita menghadapi percikan darah, tidak salah disalahkan, dicaci maki dan lain-lain, sehingga kita tetap kuat teguh hati. Tetap kuat teguh hati, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Saudara, tidak berbuat dosa, tetap setia, tetap tidak berbuat dosa, tetap hidup benar, hidup suci, tidak berbuat dosa, tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, tetap pegang teguh pengajaran yang benar, satu pengajaran yang benar, dan tetap percaya, berharap kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Itu kuat teguh. Orang yang dalam gerakan hujat akhir, gerakan pembangunan tubuh Kristus, kuat teguh hati, mendapat penghiburan di saat menghadapi penderitaan, di saat menghadapi kemustahilan, di saat menghadapi kemerosotan, menghadapi percikan darah, caci maki, tidak salah tapi dicaci maki, disalahkan, difitnah dan lain-lain. Kita tetap kuat teguh hati, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan, tetapi tetap hidup benar, hidup suci, tidak berbuat dosa, tetap pegang teguh firman pengajaran, tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada, tetap menyembah Tuhan, percaya, berharap kepada Tuhan. Tuhan tolong kita semuanya. Saudara, di Lempinel Kristus Ajaib kita diajarkan lebih baik seorang pengerja yang setia daripada gembala yang tidak setia. Lebih baik seorang pengerja yang setia melakukan tugasnya, ngepel mungkin ini, daripada seorang gembala yang tidak setia, tidak memberi makan sidang jemaat. Biar dia hebat tapi tidak setia. Lebih baik seorang pengerja yang setia. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita menjadi itu 4 tanda kita berada saling mengasihi, kegerakan Roh Kudus, hujan akhir, pembangunan tubuh Kristus. Satu hati, satu jiwa. Kalau sudah saling mengasihi, ya satu hati, satu jiwa, satu pengajaran, satu suara, satu kasih. Itu, saudara, satu hati, bersaksi. Saudara, yang kedua bersaksi, yang ketiga penyucian, sampai suka memberi, saling mengasihi, bisa memberi. Itu, dan yang keempat penghiburan dari Tuhan. Itu tidak mundur sedikit pun, tidak kecewa, tapi tetap setia, tetap pegang teguh pengajaran, tetap setia, tetap menyembah kepada Tuhan. Sehingga hasil kegerakan pembangunan tubuh Kristus, hasilnya kegerakan rohani yang besar, kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Sehingga hasilnya 1 Yohanes 3 ayat 14. 1 Yohanes 3 ayat 14. Ini hasilnya. 1 Yohanes 3 ayat 14. Tadi mulai ayat 11 saling mengasihi. Kita dalam kegerakan besar.
Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup oleh karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam maut. Hasilnya, hasil kegerakan rohani, kegerakan pembangunan tubuh Kristus, ya, kita dipindahkan dari maut. Kita berpindah dari maut kepada hidup kekal selamanya. Kita berpindah dari maut kepada hidup kekal selamanya. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Nah, ini Roma 8 ayat 11 seperti Yesus. Saudara, Yesus mati di kayu salib tapi bangkit, hidup kembali, bangkit oleh karena kuasa Roh Kudus. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan, Roh Kudus yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Nah, ini saudara, Tuhan tolong kita semua. Jadi memindahkan kita dari maut kepada hidup. Seperti Yesus yang sudah mati, bangkit kembali oleh kuasa Roh Kudus. Oleh kuasa Roh Kudus. Itu hasil kegerakan Roh Kudus, hujan air, kegerakan yang besar, kegerakan pembangunan tubuh. Kita yang mati, dari maut pindah kepada hidup. Seperti Yesus yang sudah mati di kayu salib, bangkit kembali dalam tubuh kemuliaan oleh kuasa Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan tolong kita semua. Jadi yang memindahkan kita dari maut kepada hidup kuasa Roh Kudus. Dari maut bisa bangkit menjadi hidup, itu kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Kalau Roh Kudus yang membangkitkan Yesus ada di dalam kita, maka kita menjadi bait Allah. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Itu kalau Roh Kudus yang sudah membangkitkan Yesus ada di dalam kita, maka kita menjadi bait Roh Kudus, bait Allah, bait Roh Kudus. Artinya kita selalu diurapi Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus, kita meluap-luap dalam Roh Kudus, kita meluap-luap dalam Roh Kudus. Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Ini hasil kegerakan roh, kegerakan yang besar, rohani yang besar, kegerakan pembangunan, saling mengasihi. Yang didorong oleh firman itu membawa kita dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Karena saling mengasihi, kita bisa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Itu kegerakan yang besar. Tandanya tadi, itu satu hati, satu jiwa. Kemudian tandanya bersaksi, tandanya penyucian sampai bisa suka memberi. Yang keempat, penghiburan, kuat, teguh hati selalu. Hasilnya dari maut berpindah kepada hidup. Seperti Yesus mati di kayu salib tapi bangkit dalam tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan oleh kuasa Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus yang membangkitkan Yesus ada pada kita, maka kita menjadi bait Allah. Rumah Allah. Hidup artinya hidup dalam urapan, selalu dalam urapan Roh Kudus. Kita bait Allah, bait Roh Kudus, artinya selalu dalam urapan Roh Kudus, selalu dipenuhi Roh Kudus, selalu meluap-luap dalam Roh Kudus, selalu meluap-luap dalam Roh Kudus, meluap-luap dalam Roh Kudus. Itu. Maka Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Kegunaan Roh Kudus bagian terakhir. Kalau kita dalam kita ini selalu diurapi, selalu dipenuhi, selalu meluap-luap dalam Roh Kudus. Kegunaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama, kegunaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roma 8:13. Roma 8:13. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus yang mati, kalau ada di dalam kita, wah luar biasa. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Lah ini, mati jadi hidup juga kita. Roh Kudus, saudara, Roh Kudus mematikan, sanggup kegunaan Roh Kudus pertama.
Roh Kudus sanggup mematikan segala perbuatan daging, perbuatan dosa sampai puncak dosa. Roh Kudus mematikan segala perbuatan daging, perbuatan dosa sampai puncak dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, dosa kawin mengawinkan, percabulan, tontonan yang tidak baik, saudara. Itu semuanya, itu perselingkuhan dan lain-lain dimatikan. Nikah yang salah dimatikan, kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan dimatikan, sehingga kita hidup dalam kebenaran dan kesucian. Kita hidup dalam kebenaran dan kesucian. Kita hidup dalam kebenaran dan kesucian. Itu bait Roh Kudus. Kita menjadi bait Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus ada di dalam kita selalu. Ini kekuatan kita, ini senjata kita, Roh Kudus. Tuhan tolong kita. Roh Kudus apa gunanya? Mematikan perbuatan dosa. Ayo, mungkin sampai malam ini masih ada perbuatan dosa yang mengikat kita. Ya, mari. Kalau tidak kuat, mohon Tuhan Roh Kudus yang menolong saya. Roh Kudus mematikan perbuatan dosa sampai kita hidup benar, hidup suci. Masih ingat ya, kalau hidup suci, Efesus 4:11-12 diperlengkapi jubah indah, jabatan dan karunia, jubah indah untuk dipakai dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Ayo, bukan cuma masuk ke gerakan saling mengasihi, kita masuk ke gerakan, tapi kita akan dipakai oleh Tuhan, tidak nganggur, dipakai dalam kegerakan. Efesus 4:11, hidup benar, hidup suci, dan ialah yang memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, 5 jabatan pokok. Kalau dijabarkan banyak, penerima tamu, sangkur, grup kur, musik, semua, saudara, semua dipakai untuk memperlengkapi orang suci bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh. Kita hidup benar, hidup suci. Roh Kudus mematikan perbuatan daging, perbuatan dosa, sampai puncak dosa, sehingga kita hidup benar, hidup suci. Maka kita diperlengkapi dengan jabatan pelayanan karunia Roh Kudus, jubah indah, sehingga kita dipakai aktif, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Itu aktif dalam nikah, aktif kita melayani, dalam penggembalaan aktif, antar penggembalaan aktif. Minggu depan ya kami ke Malaka, mohon didoakan juga di Mojokerto. Kami ke Malaka, saudara, ke Malaysia, ya biarlah Tuhan bukakan firman untuk terjadi kegerakan besar juga. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di sana bisa datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan tolong kita semua. Saudara, ini kita dipakai dalam gerakan pembangunan tubuh Kristus. Roh Kudus hujan akhir, pembangunan tubuh Kristus. Nah, juga saudara, itu Roh Kudus mematikan perbuatan daging. Yang kedua, Titus 3 ayat 5, kegunaan Roh Kudus. Titus 3 ayat yang kelima. Titus 3 ayat yang kelima. Mari, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus membaharui kehidupan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, yaitu taat dengar-dengar. Roh Kudus hanya berseru, ya Aba, ya Bapa. Taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara. Kalau Yesus taat sampai mati di kayu salib, kita taat sampai daging tak bersuara lagi. Itu kalau taat, itu mujizat terbesar. Kita bisa taat, bangsa kafir bisa taat, itu mujizat terbesar. Taat sampai daging tidak bersuara. Itu saja. Maka mujizat jasmani juga terjadi. Seperti Abraham, taat, sembelih anakmu, sembelih, taat sampai daging tak bersuara. Maka terjadi Yehova Yireh. Stop Abraham. Ketika mau menyembelih Ishak, stop. Aku tahu engkau takut akan Tuhan, kau taat. Dengar, lihat ada domba. Di situ dinamakan Yehova Yireh. Mujizat rohani terjadi, pembaruan dari manusia daging, manusia rohani, taat sampai daging tak. Maka mujizat jasmani, Roh Kudus mengerjakan mujizat jasmani. Yehova Yireh,
Tuhan menyediakan semua. Roh Kudus menyediakan semuanya. Yang tidak ada menjadi ada. Ini Roh Kudus sanggup memelihara. Tidak ada jadi ada. Roh Kudus sanggup memelihara kehidupan kita. Di tengah yang kecil tak berdaya, di tengah kesulitan dunia yang semakin besar, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Bisa, Roh Kudus bisa. Ayo yang merosot, perdagangan merosot, semua merosot, ayo. Di samping usaha, lebih dari itu Roh Kudus menolong kita. Saling mengasihi, didorong pengajaran benar, masuk ke gerakan pembangunan tubuh Kristus. Nah itu ya, layani nikah, rumah tangga, penggembalaan antar penggembala. Ada 4 tanda, ya, 1 hati, 1 pikiran, 1 jiwa. Diisi 1 pengajaran benar, 1 suara, 1 penyembahan benar, bersaksi 2. Ketiga, penyucian bisa memberi. Yang keempat, penghiburan, kuat, teguh hati. Kalau itu ada, kita berpindah dari maut kepada hidup. Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus yang bekerja. Kita rumah Roh Kudus, rumah Allah, rumah Roh Kudus yang bekerja. Hasilnya yang pertama, mematikan perbuatan dosa kita. Kita hidup benar, kita aktif, dipakai sampai Tuhan datang. Dipakai terus, tidak pernah berhenti di tengah jalan, dipakai oleh Tuhan. Dan hidup kita indah, kurang tadi. Kalau diberi jubah indah, kalau kita dipakai, aktif dipakai, tidak pernah berhenti sampai garis akhir, hidup kita menjadi indah. Hidup kita menjadi indah. Sudah ya? Tuhan tolong kita semua. Kedua, mujizat rohani. Taat dengar-dengaran, mujizat terbesar. Maka mujizat jasmani terjadi. Yehova Yire, tidak ada menjadi ada. Memelihara mustahil menjadi tidak mustahil, menolong kita. Roh Kudus sanggup menjadikan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Roh Kudus sanggup menyelesaikan semua masalah yang mustahil dalam kehidupan kita. Sampai jika Yesus datang kedua kali, Roh Kudus mengubahkan kita sempurna. Seperti pelita tetap menyala, sempurna dengan pelita tetap menyala. Kita menyambut, menyongsong kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Saudara, di awan yang permai. Sorak-sorai haleluya, Firdaus 1000 tahun damai, sampai Yerusalem baru kekal selamanya. Nah inilah menghadapi hujan es, saling mengasihi yang didorong pengajaran benar. Maksudnya apa? Saling mengasihi oleh pengajaran yang benar untuk masuk pembangunan tubuh Kristus. Tandanya 4 tadi. Sebagai mulai 1 hati, 1 jiwa dan seterusnya sampai kuat, teguh hati. Hasilnya kita berpindah dari maut kepada hidup oleh kuasa Roh Kudus. Kita menjadi rumah Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja atas hidup kita semua. Mujizat rohani terjadi. Taat dengar. Roh Kudus mematikan perbuatan daging. Kita suci, lebih dipakai lagi. Dan kedua, Roh Kudus mengadakan mujizat pembaruan hidup, taat dengar-dengar, mujizat jasmani, tidak ada jadi ada, terpelihara, mustahil menjadi tidak mustahil, ditolong oleh Tuhan sampai sempurna, pelita tetap menyala untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita akan menerima perjamuan suci. Ya, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyanyi berkaryalah Roh Kudus di sini. Biar Roh Kudus yang bekerja, tangan Tuhan. Roh Kudus itu tangan Tuhan. Kita menjadi rumah Roh Kudus. Roh Kudus menguasai kita, mengurapi, memenuhi, juga saudara meluap-luap dalam kita. Biar Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Puji Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru.
Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Dengan tundukkan kepala, tutup mata. Apa yang tidak bisa dilakukan, tidak bisa dipikirkan, serahkan pada Roh Kudus. Termasuk menghadapi dosa-dosa, menghadapi kemustahilan, menghadapi keinginan daging, menghadapi kebencian dan lain-lain. Roh Kudus tolong kita. Haleluya. Sekali lagi, ada yang mengangkat dua tangan, serahkan pada Roh Kudus, tangan Tuhan. Manusia daging yang tidak bisa apa-apa. Rohani kami tidak bisa menghadapi dosa, tabiat daging. Jasmani kami tidak bisa menghadapi kesulitan, kemustahilan. Hanya Roh Kudus yang menolong kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Haleluya, haleluya. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Baharui kami. Tolong kami Roh Kudus, sucikan kami. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Roh Kudus sampai kami sempurna seperti Engkau, Tuhan. Pelita tetap menyala sampai Engkau datang, Tuhan. Kami bisa menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus menolong kami semua. Tidak ada yang mustahil bagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sampai kesempurnaan, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti adalah tubuh Kristus. Roti yang disiapkan sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang disediakan sudah diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan Tuhan, tangan Roh Kudus yang bisa melakukan apa saja bagi kami. Mematikan dosa-dosa kami, mengubahkan kehidupan kami. Oh, haleluya. Menolong kami secara ajaib Tuhan, sampai menyempurnakan kami semua. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Persiapan perjamuan suci. Kurnya. Haleluya. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Dengan kita bangkit berdiri, letakkan di dada. Roh Kudus tolong kami. Tidak bisa apa-apa. Rohani, jasmani, rumah tangga, pelayanan, kemustahilan. Oh,
haleluya. Dosa-dosa tidak bisa. Roh Kudus tolong kami, penyakit kami tidak bisa. Oh haleluya. Sekali lagi, sungguh-sungguh. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya, haleluya. Hamba percaya lewat perjamuan suci Tuhan, kami bisa saling mengasihi oleh dorongan pedang firman pengajaran yang benar. Lewat perjamuan suci kami menerima Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Melakukan apa saja dalam kehidupan kami sampai kesempurnaan. Tangan Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Hanya Roh Kudus kekuatan kami, tangan Tuhan yang bekerja dalam gerakan, oh Tuhan yang besar, gerakan pembangunan tubuh Kristus. Biar Roh Kudus yang mengambil alih semuanya Tuhan. Haleluya. Menolong kami semua, aktifkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Uluran tangan Tuhan, tangan Roh Kudus bukan cuma bisa menyembuhkan, tapi membangkitkan apa yang sudah mati. Bisa bangkit kembali. Tidak ada yang mustahil. Tuhan tolong kita semuanya. Letakkan tangan. Jika penyakit bisa dijamah dengan tangan kiri, jamah. Jika tidak bisa, letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada apapun, letakkan tangan kiri di dada. Haleluya. Dengan keyakinan Roh Kudus mampu menolong kita semuanya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama, ingat Yesus selalu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di awan permai, sampai di Yerusalem baru. Haleluya, haleluya. Angkat dua tangan ke atas, serahkanlah hidup kita, keluarga kita, di mana mereka berada, semuanya. Satu hati, satu pikiran Tuhan, satu pengajaran, satu penyembahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat dua tangan ke atas. Tidak ada yang ketinggalan di antara kami Tuhan. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh haleluya, haleluya. Peganglah kami Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus. Haleluya. Bangkitkan kami semua, menang atas maut Tuhan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih. Turunkan tangan, berkati, tetapkan firman-Mu dalam kami, tetapkan perjamuan suci korban-Mu dalam kehidupan kami. Berkati gembala sidang jemaat di Mojokerto dengan berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga, selalu merasakan suasana surga. Ada ucapan syukur, ada
oh Tuhan, kesaksian yang hidup. Terima kasih, pakai kami semua untuk gerakan hujan akhir pembangunan tubuh Kristus sampai Engkau datang kembali kedua kali, dengan dasar saling mengasihi oleh dorongan firman pengajaran benar, berita yang dari dulu kami dengar, logos Tuhan, pengajaran benar menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Demikian pembangunan di Mojokerto, Engkau Yehova Yireh, tidak ada selesai secara sempurna, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepada-Mu. Bukakanlah firman-Mu bagi kami sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. In His name